Saya agak membara karena ini dengan Allah. Karena ini hubungan dengan Allah, jadi tidak boleh setengah-setengah. Wala taqulu 'ala Allah illal haq. Kita tidak boleh bicara atas nama Allah kecuali dengan hak. Wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Wa inna fariqam minhum, ada segolongan di antara orang-orang Yahudi. Apa? Yaktumuna al-haqq, menutupi yang hak karena tidak enak, menutupi yang hak karena yang berkata-katanya terkenal dengan dzurriyyah Nabi, menutupi yang hak karena ada hubungan baik. Yang mengecam Al-Habaib Ba'alawi, maka sesungguhnya dia sudah meruntuhkan Ratib Al-Abbas, Ratib Al-Haddad. Kerjaan siapa ini? Kerjaan komunis. Kerjaan siapa ini? Kerjaan komunis. Wahum ya'lamun. Padahal mereka tahu bahwa itu tidak hak. Sama seperti sekarang. Ajaran-ajaran yang sudah beredar dari Ba'alawi itu. Seperti mulki mulkuka, itu bukan hak, pembohong. Anallah, itu membohong. Teks aslinya begini, pada cetakan pertamanya itu. Di situ wa hukiya annahu qila lahu wa huwa fi tilkal waridat. Nah ya, jadi diceritakan bahwasanya Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, Faqih Muqaddam itu ditanyakan di mana saat itu beliau itu sedang dalam fana, waridat, fi tilkal waridat, mungkin dalam keadaan fana begitu ya, atau dalam keadaan haliyah yang berbeda dengan normalnya. Lalu dikatakan kepada dia kullu nafsin dha'iqatul maut. Lalu apa jawabannya daripada Faqih Muqaddam? Faqala laisa li nafsun, saya nggak punya nafsu. Faqila lahu kullu man 'alaiha fan, faqala ma ana 'alaiha, aku nggak seperti itu. Ketika jadi gini ya, ketika dikatakan setiap sesuatu pasti meninggal dunia, ya aku tuh nggak punya nafsu, nggak punya jiwa gitu, yang bisa merasakan mati gitu. Terus aku tidak merasakan dosa. Faqila lahu kullu syai'in illa wajha, faqala ana min nuri wajhihi, dan saya ketika dikatakan kullu syai'in, semua sesuatu itu akan dosa, illa wajha, kecuali Allah gitu. Maka jawabannya Faqih Muqaddam, ana min wajhihi, ana min nuri wajhihi, saya dari cahaya kekuasaan Allah, dari cahaya Allah begitu. Lalu wasami'a Arabian, dia mendengar Arabian, orang Arab Badui, yaqulu, dia berkata, Arab Badui ini, hal Muhammad bin Ali huwallah, apakah Muhammad bin Ali, itu maksudnya Muhammad bin Ali Al-Faqih Muqaddam ya, huwallah, apakah dia Allah? Faqala na'am anallah, iya saya Allah. Wa kharra maghsyiyan alaihi, dan dia tersungkur dalam keadaan pingsan. Nah teman-teman, lalu di setelahnya wa qala mali hajatun ila Muhammadin wa Muhammadah. Nah ini yang menarik ini. Di sini katanya Al-Faqih Muqaddam, saya itu tidak butuh kepada Muhammad. Siapa Muhammad di sini? Muhammad, apakah maksudnya Nabi Muhammad? Wa Muhammadah, dan orang yang Nabi itu Muhammad itu kalimat munada ya, i'rab munada. Di sini saya kira teman-teman ya, ini janggal teman-teman. Janggalnya itu karena beliau mengatakan tidak butuh Nabi Muhammad. Padahal kan kalau kita ingin mengenal Allah itu kan harus Nabi Muhammad gitu ya. Di sini beliau mengatakan, beliau mendeklarasikan dirinya sebagai Allah ketika dijawab ya saya Allah, dan di akhir kata beliau tidak butuh kepada Nabi Muhammad. Kalian diam. Subhanallah. Saya agak membara karena ini dengan Allah. Karena ini hubungan dengan Allah, jadi tidak boleh setengah-setengah. Wala taqulu 'ala Allah illal haq. Kita tidak boleh bicara atas nama Allah kecuali dengan hak. Ketika Imam Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saggaf di pagi hari itu habis subuh lagi baca wirid, beliau ngantuk, beliau tertidur. Ketika beliau tidur, beliau melihat beberapa orang yang luar biasa indah. Orang pertama buru-buru bawa kitab, luar biasa cahaya yang hebat. Orang kedua menyusul, orang yang ketiga menyusul. Nah orang yang ketiga dipegang bajunya. Entah dulu, kalian ini siapa? Dan kalian mau kemana? Oh, orang ketiga bilang, aku Al-Hasan bin Ali.
Dan yang depanku ini ayahku Ali bin Abi Thalib. Paling depan datuk Nabi Muhammad SAW. Paling depan datuk Nabi Muhammad SAW. Mau kemana kalian tergesa-gesa? Lah iya, kami tergesa-gesa mau hadir pelajaran nahunya Habib Ali Habsyi di sana. Kaji pagi-pagi. Tergesa-gesa mau ngapain? Mau hadir pelajaran nahu. Ingat, wa man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Bohong atas nama Rasulullah, darahnya mengalir di dalam badannya. Dalam tubuh saya mengalir darah Rasulullah. Kenapa saudara? Ah? Iri, hasut, dengki, benci. Tidak masalah buat saya saudara. Bohong, siap-siap nanti tempatnya di neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, saudaraku sekalian dimanapun Anda berada. Video ini benar-benar membara menyala. Kiai Ja'far Ponpes Abu Samsuddin Batu Ampar benar-benar menyala. Video ini sangat luar biasa dan akan membuat Anda yang ragu, yang awalnya Anda mungkin masih menjadi muhibbin, Anda akan tersadarkan dengan video ini. Mari kita lihat video ini dan siaplah untuk terbuka lebar pikiran Anda yang selama ini masih membenci, mengecam Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani, masih menjadi muhibbin Habaib Ba'lawi. Mari, Anda akan terbuka lebar, Anda akan mendapatkan hidayah dari video ini. Mari, Anda akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari, tidak perlu berlama-lama, mari kita simak video ini, tonton sampai selesai agar Anda semua tidak gagal paham. Mari kita simak sampai selesai. Para pecinta channel Ponpes Abu Samsuddin Batu Ampar dan para subscriber dan seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, semoga hari kalian semua menyenangkan. Baik teman-teman, banyak isu yang beredar bahwa katanya saya itu mondok di Mekah tapi tidak ngaji ke Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Dan ada lagi katanya saya dikeluarkan oleh organisasi santri Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, dan juga ada yang bilang bahkan katanya saya diusir ya, biar jelas. Baik, jadi ini yang pertama yang kami tunjukkan. Nah, gimana? Jelas? Ini saya waktu dirangkul oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Ini jelas, jarang sekali santri itu diginikan, jadi dirangkul gini. Jadi ini Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, ini saya. Nah, jelas kan? Ini kemarin yang apa ya, yang ditolak katanya santri kesayangan. Oke, sudah, kalau memang itu ada yang keberatan. Ini waktu saya haji dengan Syed Abbas. Ini putranya beliau, putranya. Ini dengan Syed Abbas. Ini saya, ini Syed Abbas. Jelas kan? Oke. Terus baik, biar jadi apa ya? Biar jadi bukti. Ini di depan Qo'ah majelis pengajian Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Jadi banyak kenangan-kenangan di foto ini, jadi harus saya keluarkan ya. Ini lagi ini di Qo'ah, tempat mengajarnya beliau. Terus nah, ini teman-teman sekelasku. Ini teman-teman sekelasku. Ini waktu hataman kitab, kalau nggak salah Alfiyah. Ini Burhan Hisham
dari Jakarta. Ini Ubed Al-Idrus. Ini Ubed Al-Idrus dari Bangil. Ini Alfian Ba'abud. Ini Gus Abdul Rauf. Ini sekelas. Ini Ustadz Bilal. Ustadz Bilal ini. Ini saya. Ini yang noleh ke samping. Ini saya. Ini Muhammad Masyru'i. Muhammad Masyru'i. Masyru'. Ini Tolaat. Terus ini Baihaqi. Ini Abdul Ali. Abdul Ali. Karongan. Ini Mawardi. Ini. Tunjuk satu persatu. Ini Syifa. Syifa. Adiknya Abi Ihya. Kayak Ihya Pujon. Ini Syifa. Terus ini Rafiq. Demak. Rafiq Demak. Ini Abu Daud. Malang. Abu Daud Malang. Terus ini Lukman. Yang senyum. Ini Lukman Malang. Yang tertawa. Terus ini Faisal Al-Bulanji. Faisal Al-Bulanji. Terus ini Cak Duan. Ini Cak Duan. Terus ini Dilla. Sudah lengkap semua. Ini pas selesai hataman. Ini lagi. Setelah foto tadi, foto di sini. Ini di depan dapur. Di depan dapur kok. Nambah ini. Segaf ini. Ini Majid Milo. Ini adik kelas Milo ini. Ini sahabat saya. Adik kelas juga, Ali Habsyi. Kakaknya wali kota Probolinggo. Jadi itulah dokumennya. Terus yang saya waktu dipukul ada di HP, nggak ada di sini. Terus yang pamitan waktu pamitan ada. Sebentar ya. Kalau katanya kan diusir, masa kalau diusir dibikinkan acara sama Syed Abbas kan. Saya pulang 2005, Syed Muhammad meninggal 2004. Terus Syed Muhammad meninggal 2004, saya baru 2005 baru boleh pulang. Terus sama Syed Abbas itu dibikinkan acara waktu saya mau pulang. Saya pulang itu bertiga, saya, Abdul Ali, Lukman. Namun terbangnya ya duluan saya, tapi pamitnya bareng. Terus pamitnya bareng dan dibikinkan acara oleh Syed Abbas juga bareng. Dibikinkan acara itu bareng. Kami bertiga yang dibikinkan acara. Terus setelah itu dibikinkan acara, mana fotonya ya? Apa di sini? Sorry. Ini sudah saya figura. Nah, ini Abdul Ali sudah dikalungi surban. Abdul Ali. Nih. Terus ini saya mau persiapan dikalungi sorban hijau. Tapi pas waktu saya dikalungi itu di figura ada di rumahnya Ubi. Nih, mohon maaf, kotor, nggak ada tisu. Ini Syed Ahmad hadir di acara selamatan kami pulang. Ini Syed Ahmad, terus ini Mudir Solatiyah yang bereoknya tebal. Jadi Syed Ahmad hadir, teman-teman. Oke. Ini saya, ini Abdul Ali. Jadi saya ini mau persiapan mau dikalungi surban, ini Abdul Ali. Nah, ini kalau katanya diusir itu fitnah. Iya. Jadi pulang pun diadakan syukuran sama Syed Abbas. Pulangnya kami bertiga. Nah, ini saya mau terbang. Ini saya mau terbang. Ini saya.
Syed Abbas melepas saya dari dalamnya. Oke. Aneh ini, ke Jeddah kurang 1 jam, padahal pesawat harus 2 jam minimal, harus standby di Jeddah. Jadi kurang 1 jam saya baru dilepas sama Syed Abbas. Tapi Syed Abbas orangnya luar biasa, nggak terasa sudah nyampe Jeddah. Jadi ini ya sudah clear ya. Sekarang kan banyak yang memfitnah kalau saya itu bukan di Syed Muhammad dan bukan ngaji di Syed Muhammad. Saya memang dulu daftarnya sama Duadi, 1 pesawat, 1 proses, 1 izin masuk ke Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki, diterima. Tapi katanya waktu itu pondoknya full, makanya saya ditawarkan tinggal di Rubat dulu atau di Syed Abbas dulu untuk menunggu. Akhirnya saya dan Duadi bermusyawarah. Karena dikasih waktu sama Syed Muhammad, istikharah dulu. Setelah itu kembali lagi, ya memilih tinggal di Syed Abbas, dan ini menjadi cikal bakal adanya pondok di Syed Abbas bin Alawi Al-Maliki. Jadi saya dan Duadi itu santri pertama. Kemudian berapa bulan kemudian Lukman lagi datang, dan Faisal Al-Bulanji juga datang. Akhirnya berempat selama berapa tahun. Kami di Syed Abbas datang ke Rosefa ngaji, tinggalnya di Syed Abbas. Ke Rosefa ngaji, tinggalnya di Syed Abbas, biar jelas. Dan alhamdulillah sampai 5 tahun ada tambahan, Bakir Bulanji, terus Suudi dan Wisodul Aman. Jadi 8 orang. Setelah itu alhamdulillah di Syed Abbas menjadi pondok resmi. Dan dulu saya pernah diminta oleh Syed Muhammad, karena di sana sudah menjadi pondok resmi. Syed Muhammad, saya minta 1 dari 4 yang saya titipkan. Tak boleh sama Syed Abbas. Ya, di hadap Syed Abbas dan Syed Muhammad itu mempunyai rumah, berdampingan, kembar. Di sana juga saya diminta, nggak boleh sama Syed Abbas. La ta'khud Ja'far, khud Itsnin, lakin wair Ja'far. Jangan ambil Ja'far, ambil 2 selain Ja'far. Begitu sama Syed Abbas. Ya, ini adalah penghargaan bagi saya. Ya, saya pernah direbut 2 orang soleh, 2 orang alim alama. Terus saya sering nulis syair-syairnya Syed Muhammad, terus bahkan wirid-wiridannya itu. Siapa? Japara, Mundiri Japara, putranya Ki Johori yang sering ngasih ini, suruh tulis sama Abu ya. Dan saya pernah disuruh nulis foto-fotonya Abu Syed Muhammad di Masya Allah dari kecil. Ini penghargaan bagi saya. Foto-fotonya Syed Muhammad dari kecil sampai beliau sampai saya di sana gitu. Foto-fotonya Syed Muhammad. Dan beliau pernah duduk di sini, di pangkuan saya. Dan beliau pernah menyuapin saya. Banyak saksinya di Masya Allah itu waktu itu. Dan beliau pernah memakai kacamata saya. Saya malu kan kok kacamata saya dipakai itu di Koah. Di Koah. Jadi setelah dia pakai, dia noleh ke kanan ke kiri, akhirnya noleh ke saya, nadhari wa nadharak sawa, Allah, pandanganku dan pandanganmu sama. Allah, penghargaan yang luar biasa. Air mata keluar tanpa terasa, kemudian dikembalikan. Saya museumkan itu, kacamata itu ada di rumah lama, biru kacamatanya itu. Ini yang pernah dipakai oleh Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Terus banyak mungkin belum saya sempat ceritakan sekarang. Kemarin saya banyak yang ngecam, ya banyak yang telepon juga. Kenapa harus Maimun Al-Qabdah? Dan saya disuruh menghadap,
Tapi sampai sekarang belum sempat. Begini, ini kan tesis, ini kan kajian, tidak ada hubungannya. Kalau memang ini nanti yang benar, kalian mau apa? Kan gitu. Masa karena saya mengkaji dan menggali tesis saya Maimun Al-Qaddah sebagai leluhur Ba'alawi, saya tidak boleh mengakui Syed Muhammad sebagai guru saya. Saya tidak boleh mengakui Syed Abbas sebagai guru saya. Apakah ini bukan qat'us silah, memutus hubungan antara murid dan guru? Apapun yang terjadi, tesis sudah hampir jadi. Kalau orang-orang atau para alumni tidak mengakui saya sebagai muridnya Syed Muhammad, sebagai muridnya Syed Abbas, saya tidak masalah. Karena saya datang ke sana bukan atas izin kalian semua, tidak. Ya. Saya datang ke sana melalui bantuan Syekh Alawi bin Muhammad Karongan, ngadep ke Syed Muhammad bin Ali Al-Maliki untuk memohon izin berguru kepada Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki, dan Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki menerima saya sebagai muridnya. Kemudian Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki mengantarkan saya kepada adiknya Syed Abbas bin Alawi Al-Maliki, dan Syed Abbas bin Alawi Al-Maliki juga menerima saya sebagai muridnya hingga saya diizinkan tinggal di kediamannya. Jadi malakum salah dia. Saya tidak peduli terhadap kalian mau mengejek saya, mau mengeluarkan saya, bahkan tidak memperbolehkan saya menyebut Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki sebagai guru saya, tidak masalah. Ya. Karena tujuan saya adalah Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Tapi ingat ya, hadis baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, landasan kami adalah sabda baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang diceritakan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab sahihnya. Nabi bersabda, innal ulama warasatul anbiya. Innal ulama'a warasatul anbiya. Bahwa sesungguhnya ulama itu adalah pewaris-pewaris para anbiya. Wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaron wala dirhaman. Anbiya tidak mewariskan dinar dan dirham. Apa yang diwariskan? Ilmu. Syed Muhammad sudah mewariskan ilmunya kepada saya. Bukan KTA, bukan apa. Iya. Bukan. Tapi ilmunya Syed Muhammad sudah bersemayam di dalam hati. Ya. Oleh karena itu saya selalu sampaikan, ilmu yang sudah bersemayam di dalam hati ini adalah pemberian Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Jadi Syed Muhammad sudah mendidik saya dengan ilmunya, sedangkan Syed Abbas bin Alawi Al-Maliki sudah mendidik saya dengan tasawufnya. Daub. Syed Abbas sudah menanam daub di hati. Bidzauqi la bil ilmi yudraku ilmuna. Itu katanya Syed Abbas bin Alawi Al-Maliki. Rasa. Jadi kita belajar harus dengan rasa. Kita berdakwah juga dengan rasa. Kita berbicara juga dengan rasa. Kalian jika ingin belajar, bisa dengan ingin mendalami pelajaran ilmu, belajarlah dengan rasa. Insya Allah kalian akan menyatu dengan ilmu yang kalian pelajari. Di dua ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang di Mekah itu sudah menjadi guru saya. Diakui kalian atau tidak, saya sudah belajar, dokumentasinya sudah ada. Ini foto, ya. Ini juga, ini dokumentasi, ini dokumen, dan ini juga, oke, sudah ada semua. Dan teman-teman juga yang seangkatan dengan saya juga ada semua, saya diceritakan di awal video. Oleh karena itu kami hanya
menyampaikan kajian. Semoga ini yang paling benar. Kalau memang salah, saya siap disalahkan. Dan saya siap memperbaiki. Kalau tesis itu salah. Kenapa? Selama ini polemik nasab belum kunjung berakhir. Sudah 3 tahun. Karena tidak ada penyelesaian. Kasihan umat yang kebingungan di bawah. Oleh karena itu saya cari solusinya. Awalnya saya cari dalil-dalil yang menguatkan para Ba'alawi itu, tapi memang tidak ada. Dari abad keempat sampai abad ke-9 tidak ada. Adanya hanya Al-Burqa Al-Musiqa dan As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk. Kalau memang tidak ada, ngapain dipaksakan? Dalilnya tidak ada, petunjuknya tidak ada. Ngapain dipaksakan? Ya harus legowo lah. Dulu Baitut Tabari itu legowo. Pongkol nasabnya dipermasalahkan, tidak terverifikasi sebagai putranya Sayyidina Husin Abdul Wahid. Setelah itu dibatalkan, ya legowo menerima, ya tidak masalah. Dan tidak bertengkar, tidak harus bertengkar. Ya karena kalau memang tidak ada terus mau diadakan, berarti kan kadzab, pendusta. Innama yaftaril kadzibal ladzina la ya'lamun. Orang yang pembohong, pendusta, la yu'minun, itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mendusta dalam agama, apalagi ini tentang baginda Nabi. Apakah kita tidak ingat terhadap sabda baginda Nabi, "Man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Nasab ini mengatasnamakan baginda Nabi, apalagi mereka berteriak, "Di dalam tubuh kami mengalir darah baginda Nabi." Benar enggak darah baginda Nabi mengalir di dalam tubuh mereka? Ya kalau tidak benar ya bilang tidak benar dong. Jadi banyak orang yang menanyakan kepada saya, kenapa kamu membahas nasab? Au tadakhul fi nasabil ghair. Ikut campur terhadap nasabnya orang lain. Di sini ada dakwah fusad yang mengatasnamakan darah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam dirinya dan menganjing-anjingkan para kiai, membabi-babikan para kiai, para ulama. Tidak sadar bahwa luhumul ulama masmumah. Daging-daging para ulama yang kamu anjing-anjingkan, yang kamu babi-babikan itu beracun. Seenaknya di panggung-panggung, "Hei babi, hei anjing," kepada kiai. Mutakabbirin. Inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah tidak senang terhadap orang-orang yang mutakabbir, berbangga diri, menepuk dadanya. Di dalam jiwa kami, di dalam badan kami ada darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengalir. Pembohong. Apakah kita dituntut untuk diam terhadap kebohongan yang menyebar? Apakah kita akan diam terhadap kebohongan dengan nama agama, bahkan dengan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah menyebar, menghegemoni akidah umat, bahkan agamanya, bahkan nabinya? Apakah kita tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Ingat hancurnya agama Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena membiarkan para tokohnya itu merubah kitab-kitab sucinya.
Umat Yahudi dan Nasrani tidak berani karena yang merubah kitab-kitab sucinya itu adalah para tokohnya. Di dalam Al-Quran sudah jelas. Ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haqq. La taghlu fi dinikum. Jangan engkau berlebihan di dalam agamamu. Wa la taqulu 'ala Allah. Dan jangan sekali-kali kalian berkata atas nama Allah illa al-haqq. Kecuali yang hak, kecuali yang benar. Coba kalian lihat di kitab-kitab hurufat Ba'alawi yang sudah menjadi ajaran dan menyebar di Ampel ada dijual. Sarhul Ainiyah mengaku Allah, ini masih mau ditakwil. Haula wala quwwata illa billah. Serah terima jabatan dengan Allah, mulki mulkukah. Itu bohong apa itu benar? Itu merusak akidah apa tidak? Subhanallah. Yang hak harus disampaikan dengan hak. Yang salah harus diberitahukan bahwa itu salah. Ini tujuan kami. Demi Allah dan demi utusan Allah. Demi Allah dan demi Rasulullah. Dan demi kebenaran. Yang sudah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bingkai risalahnya. Jangan kalian para kiai-kiai semua diam kalau akidahnya sudah diobok-obok, kalau tauhidnya sudah diobok-obok. Jangan diam. Jangan-jangan nanti kita sama dengan orang-orang Yahudi yang membiarkan inhiraf, yang membiarkan perubahan terhadap kitabnya. Itu Allah sudah menyampaikan kepada kita semua, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun wa inna fariqam minhum, ada segolongan di antara orang-orang Yahudi apa? Yaktumuna al-haqq, menutupi yang hak karena tidak enak, menutupi yang hak karena yang berkata-katanya terkenal dengan dzurriyyah Nabi, menutupi yang hak karena ada hubungan baik. Wa hum ya'lamun, padahal mereka tahu bahwa itu tidak hak. Sama seperti sekarang. Ajaran-ajaran yang sudah beredar dari Ba'alawi itu. Seperti mulki mulkuka. Itu bukan hak, pembohong. Anallah, itu membohong. Kalian diam. Subhanallah. Ya, begitu teman-teman ya. Sorry, saya agak membara karena ini dengan Allah. Karena ini hubungan dengan Allah, jadi tidak boleh setengah-setengah. Wala taqulu 'ala Allah illa al-haq. Kita tidak boleh bicara atas nama Allah kecuali dengan hak. Ingat, wa man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Bohong atas nama Rasulullah, darahnya mengalir di dalam badannya. Bohong, siap-siap nanti tempatnya di neraka. Oke, semoga bermanfaat. Bagaimana saudaraku sekalian? Mas, mudah kita lihat semua dari kiai-kiai yang mendukung Kiai Haji Imaduddin dan juga Kiai Imaduddin sendiri, siapapun yang membongkar tentang nasab Ba'lawi atau yang tidak percaya dengan nasab Ba'lawi, semua kiai-kiai mayoritas punya data, punya bukti, tidak dengan cara cerita-cerita bohong, cerita-cerita khurafat yang tidak ada buktinya. Semuanya punya bukti. Apa yang disampaikan semuanya bisa dikonfirmasi atas kebenarannya. Masihkah kita menutup mata untuk melihat hal ini semua? Lalu apakah bagi para habaib-habaib Ba'lawi ini masih akan terus ngotot mengaku sebagai keturunan
zuriat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa yang dicari? Masalah polemik nasab, kegaduhan di Indonesia ini, semuanya hanya karena kengototan Habaib-Habaib Ba'lawi yang tidak mau legowo atas nasabnya yang telah dibongkar oleh kiai-kiai Nusantara. Apa yang dia cari, apa yang mereka cari, apa yang mereka pertahankan, sedangkan mereka semua tidak punya bukti-bukti apapun. Masihkah kita akan terus seperti itu? Wahai saudaraku, Habaib-Habaib Ba'lawi yang alim-alim, berbicaralah, ngomonglah sesuai bahwa memang Anda mengaku sebagai zuriat Nabi selama ini memang tidak punya data dan fakta, tidak punya bukti apapun. Bukti-bukti yang ada sudah terbantahkan. Yang disampaikan oleh Hanif Al-Attas dan para pembela-pembelanya sudah terbantahkan nyata dengan beberapa bukti-bukti yang mungkin tidak akan terbantahkan. Kalau ingin damai negara ini, Indonesia ini, tergantung kepada para Habaib-Habaib Ba'lawi ini. Bagaimana cintanya diuji di sini. Habaib-Habaib Ba'lawi diuji kecintaannya terhadap NKRI ini. Nasionalisme Habaib di sini diuji. Bagaimana dia ingin menciptakan kedamaian di Indonesia ini. Kalau memang dia terus masih ngotot dan selalu menghujat para pendukung-pendukung, kiai-kiai yang mendukung rungkatnya nasab Ba'lawi, terus dihujat oleh para Habaib Ba'lawi ini, itu menunjukkan bahwa memang mereka tidak ada rasa nasionalisme sama sekali. Oke, terima kasih saudaraku sekalian. Semoga kita semua dengan video ini hati kita menjadi terbuka lebar. Ya, Allah menurunkan hidayah buat kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.